Ya, saudaraku, tema firman Tuhan pada pagi ini menyembah di dalam hadirat-Nya, saudaraku ya. Tadi dalam awal ibadah saya membacakan Yohanes pasal yang keempat, saudaraku, mengenai satu perjumpaan, satu percakapan antara Tuhan Yesus dan wanita Samaria ya. Dan Tuhan Yesus berkata, waktunya sudah tiba, waktunya sudah tiba. Orang akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, pagi ini saya mau ajukan dua pertanyaan, saudaraku. Dua pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah perbuatan apa yang mendapat nilai A? Atau yang paling tinggi, saudaraku ya, kalau kuliah, atau angka 10, angka 100 kalau zaman saya gitu ya. Zaman sekarang 10 angka yang paling tinggi. Perbuatan apa yang mendapat nilai A atau 10 atau yang terbaik di mata Tuhan? Menurut saudara ada? Angkat tangan, jawab salah, enggak apa-apa, benar, puji Tuhan. Apa yang menurut saudara, perbuatan apa yang kita lakukan yang di mata Tuhan dikasih nilai A atau 10 atau the best, yang terbaik? Somebody tahu tapi izin ya, enggak apa-apa deh. Lukas pasal yang ke-10, nanti kita akan lihat. Di sana ada seorang mungkin pendoa itu, namanya makanya Maria ya. Seorang bernama Maria, saudaraku, adiknya Lazarus, saudaranya Lazarus, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudaraku, dalam 2 minggu dan ini minggu yang ketiga, Tuhan berbicara kepada jemaat di tempat ini. Harus itu, saudaraku ya, mendengar apa yang Roh katakan. Jadi 2 minggu yang lalu Om Hani sama Tante Tuti, Ko Hani dan Cik Tuti menyampaikan mengenai soaking, saudaraku, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kemudian minggu lalu Om Hin menyampaikan mengenai bergumul atau erat dengan firman Tuhan. Dan saudaraku, pagi ini saya mau sampaikan lanjutannya, saudaraku, karena saya rasa ini yang Tuhan mau. Dan kalau ini terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini, di dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi, menurut saya akan ada satu ledakan rohani yang luar biasa di tengah-tengah kita. Akan ada mujizat-mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Akan ada pemulihan-pemulihan yang gak pernah kita bayangkan terjadi di tengah-tengah kita. Akan ada satu lawatan Tuhan yang melewati, menghancurkan segala belenggu-belenggu, saudaraku. Nah, saya akan bicara mengenai menyembah, saudaraku. Menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Sebagai kelanjutan dari 2 firman, 2 pesan yang Tuhan sampaikan secara berturut-turut 2 minggu kemarin. Kembali ke pertanyaan, apa yang terbaik? Jawabannya ada di Lukas pasal 10. Mari kita baca, saudaraku. Lukas pasal 10 mulai ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini perempuan itu tuh Marta, saudaraku ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus, ada dekat, ada terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Lanjut. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Bersama-sama dengan saya, hanya satu saja yang perlu. Ngomong sebelah, yang perlu cuma satu. Ya. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian A, bagian 10, bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, kita perlu sadar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan ada satu perkara yang Dia kasih nilai A, terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Jangan jauh-jauh saudaraku, jauh-jauh nanti nyangkal Tuhan kayak Petrus saudaraku. Harus dekat. Ya ini dengan soaking, dengan tenggelam, dengan bergumul, bergaul dengan firman Tuhan. Dekat kaki Tuhan dan terus. Saya dikatakan 2 minggu yang lalu, kontinuitas terus menerus. Dan setiap pagi, waktu yang terbaik. Nah saudaraku, ini yang terbaik di mata Tuhan, ini nilainya A. Nggak ada lagi A plus, nggak A ini sudah paling bagus. Nah saudaraku, pertanyaan kedua adalah, rindukah kita melakukan hal tersebut? Tanya sama diri kita sendiri, jangan tanya sama sebelah kanan kiri, tanya sama diri kita sendiri. Seberapa aku rindu untuk mendapatkan nilai A di hadapan Dia? Seberapa aku rindu, kepengenku tuh sak piro gedene gitu, untuk memuaskan hati Dia, untuk Dia berkata, Maria, kamu dapat A. Saudaraku, saya dengar ada beberapa anak-anak kita yang cum laude, saudaraku ya, kuliah cum laude, nilainya A kabeh. Kalau saya lulusnya dengan IP yang di pinggir jurang, saudaraku, 2,7. Jadi mepret, saudaraku. Kalau saya dengar yang 3,9 itu cum laude, saudaraku, perikanan, saudaraku. Kasih tepuk tangan dong. Jadi kira-kira dia hafal iwak apa aja yang enak, saudaraku. Saya dengar ada beberapa anak-anak kita, saudaraku, yang Tuhan anugerahkan kebijaksanaan, kepandaian yang luar biasa, sehingga mereka nilainya tuh A gitu. Dari berapa? 12, 24 kali 90 sekian mata kuliah mungkin ya. Nilainya A-nya ada 93. Ada satu tok yang B. Gitu bisa stres, saudaraku. Saya sampai bingung, aku nyari B wae golek ning kolong-kolong ora ketemu. Kamu B cuman satu, yang lainnya A, kok ya bingung gitu. Nah saudaraku, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika itu menjadi sikap kita di hadapan Tuhan untuk mendapatkan nilai A. Satu kerinduan pokoknya A, aku rak gelem B, aku enggak mau B, aku maunya A. Ngomong mbek sebelahnya, kita kejar A yuk. Khotbahnya minggu ini, pagi minggu ini apa? A. Seberapa kita rindu, saudaraku. Kalau anak kita untuk pelajaran
di fakultas, di university mereka. Ada satu kekuatan yang luar biasa untuk kejar A. Kalau nggak salah anaknya Agatha juga gitu, saudaraku. Pokoknya pengennya A, mau B. Nggak mau aku B, aku maunya A. Aku maunya yang terbaik. Aku maunya hati Tuhan puas banget. Anakku cum laude kita. Jangan 2,7 saudaraku. 2,7 enggak apa-apa, di kuliahan aja. Tapi kalau bicara hal yang rohani saudaraku, saudara dan saya harus kejar A. Enggak boleh B. Harus A. Apik. AB itu golongan darah saya apik banget saudaraku. Haleluya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya, perkataannya. Dan Tuhan bilang, ini terbaik. Seberapa saudara dan saya rindu saudaraku untuk diam di dalam hadiratnya. Kita lihat sebentar ya, di hadiratnya ada apa begitu saudaraku ya. Yang pertama, di hadiratnya ada sukacita. Mazmur 16 ayat yang ke-11 begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bukan sitik-sitik, berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amplified terjemahannya saya coba cantumkan. Yang kuningnya aja saudaraku ya, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Amplified memakai kata-kata ini, kalimat ini, in your presence is fullness of joy. Siapa yang pengen sukacitanya berlimpah-limpah, ora sitik, ora kecipratan, ora gerimis tapi hujan deres. Siapa yang mau sukacita? Satu, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Masuk. Nanti begitu kita masuk saudaraku, dan tirai itu sudah dirobek oleh kematian Kristus di atas kayu salib, kita bisa masuk saudaraku. Kalau ada bisikan-bisikan yang berkata engkau enggak layak Allah, kamu belum bisalah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu bohong saudaraku. Jangan didengar. Itu menyangkal apa yang Yesus sudah berbuat buat kita kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Masuk dalam hadiratnya. Masuk dalam hadiratnya. Nanti saya akan berikan 2 poin bagaimana kita bisa masuk dalam hadiratnya. Tapi masuk ke dalam hadiratnya. Sebab di dalam hadiratnya ada fullness of joy. Sukacita berlimpah-limpah. Penyakit hilang saudaraku, ngandelen aku. Mama saya 94 tahun. Tahun ini saudaraku. Saya sih 94 kok isih 30 tahun ya saudaraku. Yo aduh ya ram-ram. Dan saya, walaupun mama saya nggak bisa menyangkal usia saudaraku ya, kadang nggak bisa tidur, kadang badannya nggak begitu enak. Tapi saya, kalau saya cium ngelayani mama saya, itu saya senang saudaraku. Jadi saya guyonan mbek dia gitu ya, quote and quote nyek-nyekan begitu ya saudaraku ya. Pokoknya ngajak dia guyonan, benten senang saudaraku. Dan saya bersyukur saudaraku, kalau saya ketemu misalnya pergi makan bareng atau kondangan atau ketemu sedulur-sedulur gitu saudaraku ya. Mereka banyak yang bilang, usianya mamamu berapa? Kemudian saya sebutkan angka tersebut saudaraku, dan dia bilang, hah kok ciamik men ije iso mlaku dhewe, walaupun tak cekeli ya saudaraku ya, aku ndak mau dia kesandung saudaraku. Itu tak eman tenan saudaraku. Iso mlaku dhewe seger.
Kalau menurut saya, yang bolak-balik juga saya ngomong mbak mama saya, hati yang gembira adalah obat. Nek hati saudara gembira terus, sukacita yang berlimpah-limpah itu terus ngisi pikiran kita, hati kita day by day, hari demi hari. Penyakit minggat, saudaraku. Enggak akan ada lagi sakit penyakit. Enggak ada encok, saudaraku. Enggak ada asam urat. Saya ya agak bingung, saudaraku. Asam urat saya 2 bulan yang lalu diperiksa sama dokter Paulus 6,1. Wah, saya sudah haleluya. Kemarin periksa di Trogorojo 8,9, saudaraku. Karena begitu haleluya lali, saudaraku. Kacang pangan terus, rempelowati makan terus, saudaraku. Bablas, saudaraku. Tapi saudaraku, kalau saudara dan masuk saya membiasakan diri, terus mendengarkan perkataannya, duduk dekat kaki Tuhan. Kalimat kita pagi ini, masuk di dalam hadiratnya, soaking, masuk tenggelamkan di dalam hadiratnya. Ada satu sukacita yang berlimpah-limpah. Dan itu akan membuat saudara dan saya tidak pernah sama hari ke sehari. Itu bukan sukacita dunia tuh, saudaraku. Bukan sukacita karena dapat cuan. Masku munda regone, bukan, saudaraku. Lebih daripada sekedar sukacita itu. Bukan sukacita karena ada promosi jabatan. Saya senang salah satu anak kita mendapat promosi jabatan. Dia WA saya bulan lalu kalau nggak salah, akhir tahun. Om, aku ketok sudah mau dipromosi ke lagi, naik jabatannya. Oh oke, good. Sembayang. Ini salah satu anak yang kalau dapat B, ndase pusing, saudaraku. Dan betul, minggu lalu dia WA saya, Om, aku sudah naik jabatannya. Keren. Gajimu naik ndak? Apa jabatan tok sing munggah? Oh ya naik, Om. Naik lumayan, saudaraku. Saya nggak usah sebut nilainya ya. Ini kenaikannya pokoknya jos. Senang dia. Ya saya cuma ngomong ditabung. Ojo tuku macam-macam gitu ya, saudaraku ya. Karena biasanya anak muda ya wis lali, saudaraku ya. Bukan sukacita karena promosi jabatan. Naik gaji, bukan, saudaraku. Dapat bonus, dapat insentif, lebih dari itu. Masuk di dalam hadirat Tuhan, akan ada satu sukacita yang melampaui sukacita-sukacita yang saya sebutkan tadi, saudaraku. Kemudian di hadiratnya ada apa lagi? Di hadiratnya poin yang kedua, keinginan daging lenyap. Kadang bukankah saudara dan saya suka bergumul luar biasa? Karena kita nyadari, loh kok keinginan dagingku kok jadi ora karuan. Nguasai pikiranku, nguasai hatiku, begitu. Ini kan daging nih, pikiran seperti ini. Keinginan seperti ini kan daging ini. Dan kita bergumul untuk mengalahkannya. Dan seringkali kita belum berhasil, saudaraku. Mau berhasil, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena begitu kita masuk di dalam hadirat Dia, keinginan daging hancur, saudaraku. Keinginan daging itu hilang. Enggak bisa begitu kita ketemu sama Tuhan, daging itu jadi menjijikkan. Daging itu menjadi sampah, kata Rasul Paulus. Masuk hadirat Tuhan. Kalau saudara dan saya seringkali kita bergumul ngelawan daging dan kita masih kalah, saudaraku. Perbanyak masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Apalagi yang ada di dalam hadiratnya? Keegoisan hilang. Udahlah saudaraku, percaya saya. Melebu hadiratnya enggak ada lagi aku, yang adalah Tuhan.
yang ada adalah Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Enggak ada lagi aku kepengen ini, aku kepengen itu. Enggak percaya masukan saudaraku. Sokengen, sokengen, soaken, sokengen. Dan saudara akan jumpai enggak ada yang kita inginkan. Aku pengen ini, aku pengen itu, hilang. Yang ada adalah tangisan dijamah oleh Tuhan. Seberapa merahnya saudara, apa merah itu strong gitu ya. Ketemu Tuhan nangis saudaraku. Bukan nangis sedih, tapi nangis hatinya dipenuhi dengan satu sukacita yang luar biasa. Saudaraku, satu kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa, yang nanti kita akan nikmati secara penuh di surga. Itu bisa kita nikmati di muka bumi ini ketika kita ada di dalam hadirat-Nya. Keegoisan hilang saudaraku, enggak ada itu, keegoisan sudah enggak ada. Yang berikutnya saudaraku, apa itu yang berikutnya? Kepeane hilang saudaraku. Ikatan-ikatan dosa dan dunia dipatahkan. Ketika kita nggak mampu ngelawan godaan-godaan daging, dunia, dosa. Ketika kita bergumul berjuang, kita nggak mau lakukan itu. Tapi kita masih jatuh saudaraku, masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti itu kan hilang. Ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa, ikatan-ikatan daging dunia hilang kabeh saudaraku. Berikutnya, kekhawatiran lenyap. Siapa yang tidak pernah khawatir? Siapa yang pernah khawatir dan rodok kerep? Tetap pertanyaan ketiga rupanya. Siapa yang tidak mudeng pertanyaan saya? Saudaraku, kita belum lepas dari daging ini. Perjuangan kita masih sampai nanti Dia datang kembali yang kedua kalinya. Nah, sementara itu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan berbagai macam hal mungkin masih harus kita hadapi di muka bumi ini. Entah keluarga, entah masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan perusahaan kita, pelayanan. Saudaraku, kita akan masih menghadapi semua itu saudaraku. Dan kadang saking terlalu beratnya nyesek di sini saudaraku ya. Sampai kita ada satu jemaat yang telepon, Om aku sudah enggak bisa doa Om, aku sudah enggak ngerti, aku sudah enggak tahan. Takut, aku takut banget karena dikejar-kejar sama orang saudaraku. Mau ya diintimidasi begitu saudaraku. Kekhawatiran, ketakutan mungkin masih kita harus lalui saudaraku. Tapi kalau kita mau menang terhadap semua itu, masuk dalam hadirat Tuhan. The last one yang saya coba catat, mujizat terjadi. Katakan kanan kiri, mujizat terjadi. Saya berdoa, Dr. Paulus sangat kepengen, dan saya tahu itu bukan kerinduan yang salah, itu kerinduannya Tuhan. Dan saya rasa semua worship team dan jemaat juga kepengen terjadi mujizat di tengah-tengah kita. Bukan sekedar sakit disembuhkan, ikatan-ikatan dosa dihancurkan, keinginan-keinginan daging dipatahkan, diorakan, dan kita semakin serupa dengan Dia. Dan itu bisa terjadi saudaraku di dalam hadirat Tuhan. Nanti kita akan lihat. Sekarang lanjut, bagaimana agar bisa masuk di dalam hadirat-Nya.
Di dalam hadiratnya tadi kan ada poin-poin yang bagus-bagus saudaraku ya. Ada sukacita, ada keegoisan hilang, ada mujizat terjadi, kekhawatiran hilang begitu saudaraku ya. Nah sekarang gimana kita masuk ke dalam hadiratnya? Yang pertama sudah disampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu saat teduh. Saudaraku, saudara, saat teduh enggak? Ayo, yang enggak saat teduh, enggak usah angkat tangan, tapi sekarang minta ampun sama Tuhan. Soking. Saudaraku mau masuk hadirat Tuhan saat teduh. Ini bicara mengenai quality time, satu waktu yang berkualitas saudaraku. Not quantity time, bukan sekedar aku ya wis lah dikongkon loh 10 menit, ya wis 10 menit. Nah, ada satu temen anaknya jemaat saudaraku ya, saya tak dilok saya ono rak bocahe. Ora ono. Nah, saudara juga ndak sampai bedek toh apa yang ada di sini. Suruh sembahyang 15 menit, dia wis mencoba dia mencoba yang melakukan gitu saudaraku. Tapi habis Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aduh kayak 2 menit, Tuhan Yesus tolong Roh Kudus, tolong Tuhan aku berdoa buat. Waduh kok isih 4 menit, Tuhan tolong aku, aduh 8 menit. Itu bukan quality time saudaraku. Even though sekalipun nanti udah 15 menit, bukan itu yang kita mau. Yang kita mau quality time. Satu waktu di mana pagi hari kita datang sama Dia, lepas dari apapun. Ya, sakjane godaan terbesar pagi hari untuk bangun, apa sih yang kita pegang? Nah, isin-isin lah. Tapi ketoknya 99,9% rodok podo jawabannya. Apa? Nah, bagus jujur. HP, WA, bagus benar. Nah saudaraku coba ya, ayo masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat. Ada kelepasan dari ikatan-ikatan dosa. Itu kan yang kita pengenin saudaraku ya. Kita enggak lagi ngelakuin sesuatu yang nyakitin hatinya Dia. Kita enggak lakuin lagi sesuatu yang membuat Dia berduka. Masuk hadirat Tuhan. Pagi hari quality time, diem. Masuk nyanyi. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, saya bingung kan kalimatnya. Nyanyi. Ya pakailah hidupku sesuai dengan rencanamu. Nek saudara dan saya nyanyi, dia langsung jebret sekarang. Saya kira alon-alon nyanyi. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, di perjalananku hari ini, buat aku jadi berkat buat orang-orang yang kau pertemukan dengan aku. Tuhan, singkirkan apa yang aku mau dan biar apa yang kau mau memenuhi pikiran dan hatiku. Pakailah hidupku Tuhan sesuai dengan rencanamu. Tarik aku Tuhan, tarik hatiku melekat kepadamu. Saudaraku, kalau kita lakukan tiap-tiap pagi, soking ambil waktu teduh yang quality time, gak mikir lain-lain, tapi ngadep Dia,
mandang wajahnya Dia. Dalam nama Yesus, revival terjadi dalam hidup saudara. Akan ada satu kebangunan rohani. Akan ada satu tempat yang bergoyang sementara mereka berdoa. Quality time, saat teduh. Amin. Ngomong sama lagi 2-3 orang, saat teduh. Ya ini dikasih saudaraku. Yang kedua saudaraku, quality time itu waktu doa, baca firman, tapi waktu yang sungguh-sungguh kita fokuskan, konsentrasikan untuk Dia. Saya ingat saudaraku, pertama saya bertobat, saya sudah sampaikan berulang kali, bahwa kakak rohani saya tidak nyuruh saya pelayanan terlebih dahulu. Maksudnya enggak ditekankan banget. Tapi yang lebih ditekankan, lebih daripada pelayanan adalah kamu harus saat teduh. Dan waktu itu guru agama saya namanya Paulus, tapi sedikit enggak cocok sebetulnya nama Paulus buat guru saya ini. Karena tingginya luar biasa saudaraku. Paulus harusnya seperti saya, seperti Dokter Paulus begitu saudaraku. Guru agama saya ini ngomong, kita setiap awal bulan ngasih perpuluhan ya, dari berkat yang kita peroleh secara materi. Masukin kita. Anak-anak, ada satu jenis perpuluhan yang Tuhan lebih suka daripada uang. Perpuluhan waktumu, berikan. Dan itu Tuhan akan sangat senang. Kalau kita baca-baca sebetulnya sakjane termasuk loh. Perpuluhan dari segala yang kita dapat dari Tuhan, itu kasih, itu firman Tuhan. Uang ya, tapi sebetulnya waktu kan juga Tuhan yang kasih sama kita kan ya. Balik ke Dia, kembalikan ke Dia 10%. 24 jam itu 2 jam 24 menit saudaraku. Cek suwine 15 menit wembek ndilok-ndilok jam kok. Saudaraku, nanti kalau sudah soaking, sudah tenggelam, terus terbiasa masuk dekat kaki Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Nanti waktu 2 jam bukan sesuatu yang panjang saudaraku. Dan kakak rohani saya nekankan itu saudaraku. Saat itu quality time, saat itu quality time. Dan kita disuruh ngafalin ayat sehari 1 saudaraku. Dulu kan ada ya, dompet kecil isinya ayat-ayat. Dia bilang enggak usah pakai itu. Pokoknya apa yang kamu baca, yang garis di hatimu, tulis, suruh buat kertas kecil-kecil tulis. Dan simpan hari pertama, kedua, ketiga, hafalin saudaraku. Saya hafal 12 nama anaknya Yakub. Bukan karena pinter, karena benkali baleni terus jadi hafal. Nggak ngandel. RSLY, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Dan Naftali 6, Gais, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon 10. Yang terakhir 2 saudara tahu toh ya, siapa? Yusuf, Benjamin. Kayak otomatis muncul begitu saudaraku. Sehingga kalau saya lihat di Wahyu, suku ini, saya ndelok, oke ra ono ki. Si Ele kok hilang, si Lewine hilang begitu. Oke sing gene hilang ki, gate hilang gitu. Saudaraku, tenggelam. Haleluya. Saat teduh saudaraku ya. Yang kedua, nyembah Tuhan.
Coba lihat di dalam penyembahan yang nanti sebentar lagi kita akan masuk. Kok akeh waktunya. Penyembahan atau worship, saudaraku. Coba kita lihat 2 Tawarikh 20. Di dalam penyembahan apa saja yang bisa terjadi. Yosafat, Raja Yosafat, ini cerita tentang Raja Yosafat. Dalam peperangan itu, ini ketika diserang sama Amon sama Moab, Yosafat tidak punya kekuatan secara manusia untuk melawan dua bangsa yang bersatu ini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Diam, lihat bagaimana Tuhan kasih kemenangan. Jangan kamu takut dan terkejut, jangan takut dan terkejut, jangan takut dan putus asa, terjemahan yang lain. Jangan sampai takut dan putus asa. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Meh perang, ora nyiapke strategi perang. Nanti kita buat galian, lubang galian, kita isi sama minyak. Nanti kalau dia datang kita tembak panah api supaya mereka kebakar. Enggak, saudaraku, enggak disiapkan itu. Yang disiapkan bukan strategi perang, tapi satu pasukan puji-pujian dan penyembahan. Ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai jemaat Kahal, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Dan percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada apa yang dia sampaikan firman-Nya, dan kamu akan berhasil. Bukan sekedar berhasil dalam arti kata dunia, tapi akan menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian-nyanyian untuk Tuhan, menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku, dalam penyembahan ada kemenangan. Ngomong sama sebelahnya, dalam penyembahan ada kemenangan. Ya. Dalam penyembahan ada kemenangan. Berikutnya yang kedua, dalam penyembahan ada apa lagi? Kisah Paulus dan Silas. Coba baca Kisah 16 ayat 25-26, kita betul ya. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan kalimat berikutnya baca sama-sama, 2, 3. Terlepaslah belenggu mereka semua. Habis dikebukin sakit semua, bukan ngeluh, bukan oda adu saudaraku, tapi nyanyi. Terima kasih Yesusku. Waduh, enak-enak. Sak penjara krungu, iki wong bar digebuki, musine aduh. Enggak. Mengucap syukur, percaya, terima kasih Tuhan, aku Engkau anggap layak untuk menderita bagi Engkau.
Jos gandos kotos-kotos, saudaraku. Belenggu terlepas. Dalam nama Yesus pagi ini saya mau bernubuat, terlepaslah belenggu-belenggu dosa dalam hidup kita. Terlepaslah ikatan-ikatan trauma-trauma yang mungkin ada dalam hidup kita. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Terlepaslah, hancurlah segala kekhawatiran, ketakutan yang mungkin ada dalam hati kita. Yang terakhir, saudaraku. 4 makhluk surgawi dan 24 tua-tua. Kita baca 2 ayat aja. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Wahyu 5:14. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mau lihat kompletnya, saudara baca komplit, saudaraku. Tapi saudaraku, saya ingat bahwa nanti aktivitas kita di surga nggak perlu lagi ada diakonia, Cik Feni. Nggak akan ada lagi panti asuhan, saudaraku. Semuanya sudah diselesaikan sempurna oleh Dia. Yang paling ada adalah grupnya ini, kreatif tim. Oh mungkin itu sudah nggak ada slide-slide. Yang ada worship. Nah, nanti aktivitas kegiatan kita di surga ketika kita sampai sana adalah menyembah Tuhan. Aktivitas kita, saya ulangi, ketika kita ada di surga adalah menyembah Tuhan. Saudaraku, di dalam hadirat-Nya belenggu-belenggu hancur. Di dalam hadirat-Nya, saudaraku, ingat ada kemenangan dan ada mujizat-mujizat. Mari kita akan masuk dalam pujian lagi. Mungkin saudaraku, kalau boleh, saudara yang gak tahan lapar, yang pagi ini tahan lapar lah sedikit ya. Kita akan ibadah sampai jam 10 lebih seperempat, saudaraku ya. Jadi ayo lupakan segalanya, sembah Tuhan. Kita cari Dia, kita soaking, kita ambil quality time. Forget about everything. Lupakan semuanya, lupakan. Nggak usah ngurusi apa-apa. Yang pengumuman ya nggak usah bingung mau pengumuman. Pokoknya ngadep Tuhan. Minta anugerah kemurahannya, minta jamahannya, minta hadiratnya turun di tengah-tengah kita pagi ini. Haleluya. Sudah siap.